Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memusatkan perhatian ke upaya mitigasi dan konservasi hutan karena bumi Katulistiwa adalah bagian penting dari paru-paru dunia. Apalagi hutan primer di Kalbar terus menyusut. Dalam rentang 2002 hingga 2020 saja, berdasarkan data Global Forest Watch, penyusutan ini mencapai 1,25 juta hektar dari total 6,88 hektar hutan primer. Hingga tahun 2021 ini, hutan primer di Kalbar tersisa hanya 47% dari total luas 114,9 juta hektar luas wilayah bumi Katulistiwa. Pada 2020, Kalbar kehilangan 32.000 hektar hutan primer atau setara dengan 23 juta ton emisi CO2. Impres ini kan muncul karena carut-marutnya persoalan perkebunan sawit ini. Tidak sejahtera karena sawit. Di mana-mana kita di Kalbar ini hampir setiap minggu kita mendengarkan persoalan dari bermacam ragam daerah mengeluhkan tentang persoalan sawit. Ada yang persoalan tanah, ada yang persoalan pabrik, persoalan buruh, persoalan jual beli dan sebagainya. Sampai hari ini ya belum berubah situasinya, sehingga muncullah impres itu kan, impres tentang impres untuk menata kembali, mengevaluasi, menata perkebunan yang ada. Hingga tahun 2020, lahan kritis di Indonesia mencapai 14 juta hektar. Ini disebabkan oleh degradasi lahan, perambahan, kebakaran hutan, dan perburuan satwa. Total luasan lahan kritis juga mencakup wilayah konservasi yang meliputi Taman Nasional. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat dan organisasi lokal untuk memulihkan lahan kritis yang kini telah membuahkan hasil. Di antaranya Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Waikambas. Di Taman Nasional Tanjung Puting misalnya, penanaman pohon telah dilakukan puluhan tahun lalu oleh organisasi lokal bersama masyarakat. Setelah saya berhenti menambang, di sini tuh ada satu NGO yang disebut FNPF. Nah, saya iseng, apa sih kerjaannya? Padahal saya tahu memang itu kerjaannya nanam pohon. Tapi nanam pohon ini gimana sih? Harus bagaimana? Isengnya saya coba jadi volunteer selama kurang lebih 1 bulan di situ. Saya dulu berpikirnya, saya ini menghancurkan hutan dulunya. Saya menebang pohon, saya menambang, merusak tanah. Ada timbul kesadaran dari hati, mungkin dengan cara ini saya akan membayar hutang-hutang dan dosa-dosa saya. Aryadi menjadi salah satu masyarakat yang dilibatkan oleh Friends of the National Park Foundation untuk melakukan restorasi area Pesalat tahun 2006. Pesalat merupakan area restorasi di Taman Nasional yang terbilang berhasil. Dahulunya, area ini hanya seperti padang ilalang, namun kini sudah menjadi hutan lebat. Kebetulan di situ yang paling muda saya, kalau tidak salah itu umur 15 tahun kerja di situ. Masih anak-anak memang. Padahal itu masa-masa sekolah, tapi saya tidak berpikir sekolah. Saya betul-betul ingin tahu sih bekerja itu gimana cara menghasilkan uang, dan itu memang kayak satu hati dengan hati saya menanam dan menjaga hutan, karena saya lihat asik dan merawat pohon-pohon itu seru gitu. Karena tidak mudah, seperti menjaga bayi. Kita memang harus menunggu sekian bulan. Luas zona rehabilitasi ini sepertiga dari luas Taman Nasional Tanjung Puting, yakni 415.000 hektar. Pemulihan hutan di Taman Nasional tidak hanya dilakukan oleh FNPF. Ini juga dilakukan oleh beberapa organisasi lokal, masyarakat, dan juga Balai Taman Nasional. Selain di Taman Nasional Tanjung Puting, pemulihan fungsi hutan di Taman Nasional oleh masyarakat juga terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung.
Salah satunya di Resort Bambangan. Wilayah ini dulunya adalah padang ilalang dan kini sudah menjadi hutan sekunder. Saya di lokasi Bambangan ini melakukan kegiatan dari 2012. Sebelum tahun 2012, lokasi ini adalah padang ilalang. Padang ilalang, terus perjumpaan satwa itu yang sering kita jumpai adalah gajah dan suara harimau. Nah, setelah tahun 2012 dilakukan kegiatan reforestasi oleh Mitra Alet bekerja sama dengan Taman Nasional Waikambas. Itu mulai terjaga lokasinya, tumbuhannya mulai tumbuh dengan subur, sampai akhirnya di saat ini 2021 udah kelihatan jadi hutan. Suara-suara binatang juga udah banyak, ada suara-suara burung, ada suara siamang, selain gajah dan harimau. Sebenarnya kendala dalam penjagaan kawasan hutan ini adalah kebakaran hutan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ilegal. Contohnya di restorasi Bambangan ini setelah dilakukannya kegiatan penjagaan dan tidak terjadi kebakaran hutan, sekarang bisa sukses dalam melakukan penanaman reboisasi. Sayangnya, upaya pemulihan fungsi hutan ini juga mengalami banyak tantangan. Perburuan satwa menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan di Taman Nasional Waikambas. Mereka membakar ilalang untuk memantik hewan agar datang, kemudian diburu. Ya, kebakaran yang bisa langsung memusnahkan habis itu sampai 2015 itu sampai mau 100.000 hektar sih. Yeah. Urusan PE itu bukan urusan nanam. Tapi juga bagaimana menjaga. Nah, itu yang istilahnya apa ya? Dan edukasi itu yang itu yang apa namanya yang sangat penting juga dalam kegiatan, dalam upaya kita memulihkan ekosistem di khususnya Taman Nasional. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan konservasi perlu terus didukung. Memang, jerih payah mereka ada yang terbayar, meski tantangan kebakaran hutan dan lahan masih terus menghantui.